Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Hijriatul Khair, salah satu siswi SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, kelas 12 MIA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan sebuah buku fiksi, yaitu novel. Yang mana novel kali ini berjudul Bahebakai, Suatu Senja di Bukit Karbus. Penulisnya adalah Elita Duatnova dengan tebal bukunya 212 halaman. Ukuran bukunya yaitu 20 dikali 13,8 cm. Diterbitkan sama PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri di tahun 2018. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Kaira yang terus mencari keberadaan ibunya. Kehilangan sosok ibu membuat kata cinta tak lagi berarti baginya. Tapi kehadiran seorang pemuda yang bernama Syafiq merubah segalanya. Berawal dari jual beli buku secara diam-diam di Tunisia, yang hal tersebut dilakukan karena buku yang dibutuhkan Kaira dilarang peredarannya di Tunisia. Buku yang berbau sufi atau salafi itu membuat pemerintah khawatir akan munculnya semangat memberontak dan menggoyangkan kekuasaan negara. Padahal Kaira tak peduli soal itu. Ia hanya perlu buku itu untuk dipelajarinya. Sebagai mahasiswa yang berasal dari negara yang sama, yaitu Indonesia, Syafiq selalu membantu Kaira untuk mendapatkan buku yang diperlukannya. Terkadang Kaira menganggap bahwa perhatian Syafiq sedikit berlebihan, bukan sekedar perhatian sebagai sesama mahasiswa Indonesia, namun ada yang lebih dari itu. Tapi Kaira mencoba menyadari bahwa dirinya lah yang berlebihan dalam menerjemahkan sikap Syafiq padanya. Buku-buku terlarang itu juga yang menyatukan Syafiq dan Lamea dalam sebuah ikatan persahabatan. Lamea adalah gadis Tunisia yang juga teman sekelas sekaligus sahabat Kaira di kampus. Kaira pula yang semula mengenalkan Syafiq padanya. Kaira sangat bangga pada Lamea. Lamea yang tinggal di negara yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam sesungguhnya, tetapi hidup secara Islami di tengah-tengah masyarakat yang berkiblat ke Menara Eiffel, bukan Ka'bah, berhijab panjang, dan selalu membawa tasbih di tangannya. Terlebih lagi, pernyataan Lamea tentang Muslim Tunisia yang tidak berani menunjukkan identitasnya sebagai Muslim, yang salat saja harus sembunyi-sembunyi atau tidak sama sekali. Padahal Tunisia adalah negara yang mayoritasnya Islam. Nah, pada suatu hari, Kaira, Syafiq, Lamea pergi ke Bukit Karbus, ke rumah paman Lamea yang memiliki anak juga seusia mereka bernama Hecham. Di sana, mereka menikmati pemandangan yang sangat memesona dipenuhi dengan perkebunan zaitun. Mereka juga saling mengutarakan impian yang ingin mereka capai. Impian Lamea adalah ingin hijrah ke sebuah tempat yang dimana ia bisa beribadah dengan leluasa. Impian Syafiq ingin menikah untuk menyenangkan uminya yang terus mendesaknya agar cepat menikah. Dan impian Kaira adalah hanya ingin bertemu dengan ibunya. Sepulang dari Bukit Karbus, Umi Syafiq terus mendesak Syafiq agar pulang dan menikah melalui telepon. Bahkan uminya telah menyiapkan jodoh untuknya. Tetapi Syafiq tidak menginginkan itu. Dia mencintai seorang gadis yang ada di Tunisia, yaitu Kaira. Syafiq mengabari Kaira jika ia akan ke rumah orang tuanya di Indonesia. Kira-kira ngapain ya? Tragedi di musim dingin membuat Kaira juga terpaksa pulang ke Indonesia karena permintaan ayahnya. Nyatanya, Kaira membenci rumah itu. Sejak wanita asing yang datang membawa sesuatu yang diinginkan ayahnya, membuat ibu Kaira pergi dari rumah itu. Nah, esoknya Syafiq datang untuk melamar Kaira. Bukan jawaban iya atau jawaban tidak yang didapatkan Syafiq, melainkan Kaira meminta untuk menundanya sampai ia menemukan ibunya. Kaira bertekad untuk mencari ibunya seorang diri, akan tetapi pencarian yang ia lakukan tak mendapati tanda-tanda keberadaan ibunya. Melainkan Kaira mendengar kabar bahwa Umi Syafiq masuk ke ruang ICU dan Syafiq harus segera menikah. Bersamaan dengan itu, Lamea, sahabatnya, juga mengabarinya bahwa ia akan menikah dengan seorang yang berasal dari Indonesia.
Hal tersebut membuat Kaira gagal paham dan malas untuk bertanya. Ya, so pasti overthinking, right? Selanjutnya, pencarian yang terus dilakukan sama Kaira membawa ia tuh sampai di rumah kerabat jauh ibunya di Manado. Bukan pelukan hangat seorang ibu yang Kaira dapatkan, melainkan kabar duka dan guntukan tanah di hadapannya. Sepulang ia ke rumah, Kaira terkejut dengan permintaan maaf Tante Riani, wanita yang ia benci itu, dan pengakuan ingin pergi dari keluarga mereka. Sepertinya Tante Riani tahu kalau misalnya ibunya Kaira udah meninggal dan Tante Riani itu merasa bersalah. Akan tetapi, Kaira menahannya dengan kata bunda. Kaira sudah bisa menerima wanita itu dan Kaira mulai memanggil Tante Riani dengan sebutan bunda. Kaira belajar banyak hal di Manado. Dan selanjutnya, Syafiq datang bersama kakaknya untuk menagih janji seorang Kaira. Tentu saja pikiran Kaira tentang Syafiq dan Lamea menikah terjawabkan. Lamea menikah dengan pemuda yang juga berasal dari Indonesia, tetapi bukan Syafiq, melainkan temannya Syafiq yang bernama Nuh. Dan akhirnya Kaira menerima lamarannya Syafiq. Nah, novel ini memberikan pelajaran berharga bagi kita, yaitu mencintai alur hidup dan kebermaknaan kata maaf. Penulis mampu menghadirkan suasana Tunisia sekaligus aroma cinta yang teduh. Membacanya mengajak kita menelusuri Tunisia dan menyelami budayanya. Sayangnya, novel ini mengandung kalimat atau kata berbahasa Arab Tunisia sehingga sebagian pembaca harus mencari tahu dulu untuk mengerti maknanya. Oke, I think that's enough. So many reviews from me. Semoga kedepannya kita semua semakin giat dalam membaca. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.